Boleh pakai mungkin. Izin boleh menanggapi dari pertanyaan Pak Sawal sebelum saya juga bertanya sebentar. Oke, terima kasih. Eh, cuma apa ikut eh, terkait dengan apa yang saya ketahui dari pertanyaan Pak Sawal ini. Kenapa dilakukan? Izin Prof. Cuma menambah Andri Prof dari kelompok tiga. Mana, kelompok tiga. Tapi cuma menanggapi sih dan belum bertanya. Ada juga yang ingin saya tanyakan sebentar Prof. Terkait dari yang disampaikan oleh Pak Sawal tadi itu, mengapa dilakukan penghapusan itu kan, kalau Pak Sawal mengambil contoh dari bank, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lihat itu, memang kadangkala ada penghapusan di kebijakan di bank itu sendiri, Pak Sawal. Artinya, contoh ketika pemutihan seperti nasabah yang telah meninggal atau seperti apa kredit yang diambil sebelumnya, itu kan awal pengambilan kreditnya itu sudah diantisipasi sebelumnya, contoh diasuransikan apa-apa. Beda mungkin ketika dibilang semacam rekening koran, karena ada juga yang sudah meninggal tapi tidak ada penghapusan di situ ketika model pengambilan awalnya dari pengambilan pengajuan utangnya itu. Contoh kalau ketika dibilang sistem mengapa sulit, ya itu yang pertama. Yang kedua ini, mengapa kata Prof tadi itu memang utang ini jadi benalu sebenarnya di mana-mana itu susah untuk ditagih. Saya kembalikan juga kepada koperasi ini Pak, jadi pengalaman itu, mengapa banyak koperasi yang mandek, karena apa? Karena ini kan utang yang menghambat perputarannya roda organisasinya. Apa yang menjadi kendala utama yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu adalah sistem Pak sebenarnya. Di bank itu kan ada sistem yang menerapkan, contoh misalkan dari pegawai yang meminjam, contoh peminjaman konvensional, itu otomatis langsung terpotong di gajinya, baru masuk di rekening sudah terpotong. Itu kan tanpa melalui penagihan face to face. Nah, beda ketika di koperasi, jarang koperasi yang menerapkan, yang punya sistem ini. Makanya ya dengan melalui penagihan-penagihan secara langsung, dan kadangkala tidak tidak lancar pembayaran dari si pengutang tersebut. Itu yang menjadi kendala. Sebenarnya yang pertama itu sistem, dan memang dikatakan pemutihan itu awal dari jenis utang yang mau diajukan ini, Pak. Itu. Dan mungkin ada hitung-hitungannya, karena kenapa asuransi kan juga punya kerjasama pada saat awal pengambilan utang ini. Dihitung untung ruginya satu perusahaan itu, ya namanya diasuransikan pasti ada lah ini ya, hitung-hitungan awalnya bahwa jenis ini yang tidak akan merugikan. Tidak mungkin perusahaan mau rugi, Pak. Terima kasih. Ya, ya ada kan jaminannya, Prof. Ya, kalau itu jenis utangnya selagi masih hidup. Tapi kan, ya, ya siap, Prof. Pasal tadi kan mengarahkan ke bank, Pak, Prof. Iya, dia itu mengambil contoh. Mungkin itu gunanya yang agenda yang tersimpan ya, Prof, ya, sebelum sebelum tahun sebelumnya. Dan Pak Saul juga tadi memancing, Prof, bahwa menganalogikan bank jadi satu bahaya juga dengan contoh itu, karena satu kata saja bisa berkembang kemana-mana. Itu contoh dikasihkan bank jadi ini melebar. Iya, tidak mau rugi. Kalau Pak Sawal sudah cukup, boleh saya tambahkan pertanyaan juga, saya juga bertanya terkait makalah yang disampaikan oleh kelompok dua tadi. Kalau saya begini, Pak Sawal, tetapi sebelum yang saya ketahui saja ya. Secara hitung-hitungan nominal jumlah atau sama dengan utang dengan modal ini, itu kan contoh misalkan di perusahaan leasing tinggi, dia tembak tinggi sebenarnya. Contoh kalau misalkan di pelaku perdagangan kecil ya, misalkan pedagang, kadangkala memang terhitung di contoh pedagang-pedagang sayuran, memang banyak terhitung bahwa piutangnya banyak di pasar. Saya persamakan dengan ini, tapi sama arahnya ke sama. Itu memang terhitung banyak utangnya, karena saya juga sering dulu sebelum menjadi pegawai, saya juga aktif juga berpasar ini. Enggak berpasar, Prof. Piutang. Banyak juga piutang di pasar itu, tapi eh, memang secara catatan memang tinggi hitungannya. Saya jadikan satu contoh yang nyata ini. Pernah saya di satu tempat itu yang aktif berjualan di situ, bawa sayuran. Saya orang yang Ngerekan, Prof. Mungkin kita satu kampung. Satu kampung jadi bawa sayuran dulu itu kan. Eh, saya bawa satu tempat itu. Saya lihat catatan di situ. Itu
itu piutang kami itu ada lebih 100 juta itu masih ada tertinggal. Sebelum saya terangkat jadi pegawai Prof, saya sudah pegawai sekarang Prof. T1 dulu Prof sering marah-marah saya. Ya, terus ini. Jadi dikatakan penghapusan tidak karena kenapa? Dihitung bahwa tidak rugi juga sebenarnya karena sudah ada untung sebenarnya yang kita ini. Kalau mau disamadengankan dengan nominal, jadi sama juga dengan ini leasing. Jadi leasing juga bayangkan itu, Pak. Contoh misalnya kita ambil mobil ini sekitar 150 jutaan harganya, itu nanti bisa kembali sampai 300 jutaan itu kalau ditotalkan dari yang kita angsurkan itu kredit. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi mereka punya kuasa sebelum biar terlambat 3 bulan saja berhak mereka itu untuk menarik mobil ini. Padahal sudah berjalan sudah berapa lama itu kita bayar itu angsurannya dan kerugiannya di mana? Mereka menarik itu mobil. Jadi apa yang kita dapat sebagai nasabah tidak akan rugi mereka itu Pak. Kemudian asuransinya yang dia ini kan atau kalau menganu kan ada kerjasamanya dengan pihak asuransi. Ada terjadi resiko yang tidak apa tidak diharapkan ke depannya itu diantisipasi memang dari awal itu. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih, Prof. Orang Baraka, Prof. Masih saya ingat, Prof. Profnya yang sulit untuk mengingat mahasiswanya karena begitu banyak, tapi kami sebagai mahasiswa ya tetap ingat sama S1, Prof. Oh iya, ya dari S1 saya sudah kenal Prof. Saya sudah tahu. Iya, Prof. Masih sehat-sehat, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya. Ngomongnya kampung. Makanya kadang-kala utang itu menghancurkan persahabatan kayaknya, Bro. Istilah-istilah anak muda itu. Oh iya, Prof. Saya ingin bertanya ini. Ya. Sebenarnya kalau iya, Prof. Mungkin saya cuma merangkum saja ini dari pertanyaan, tapi tidak jauh dari maka atau presentasi dari PPT tadi yang dijelaskan oleh kelompok dua. Kalau di totalkan ini ada 9 poin sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini, tapi saya ringkas saja. Yang pertama itu, iya ya saya rangkum itu, tapi terkait dengan PPT ini yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu yang eh, halaman pertama tadi ada dikatakan instruction atau politik penjualan kredit itu seperti apa penjelasannya itu dan jangka waktu juga ada kan termin kemudian kerugian ketika terlambat waktu pembayarannya piutang itu bagaimana. Biaya penghapusan piutang juga sudah ditanyakan oleh Pak Sawal tadi itu. Perhitungan rasio juga penilaian risiko kredit. Kemudian yang ini risiko kredit tertinggi 6%. Cara menghitungnya bagaimana itu? Dikatakan 6% paling tertinggi ini. Kemudian perputaran piutang ada neto. Kemudian pengumpulan piutang kalau menurut tadi yang disampaikan itu paling tinggi 300 di rata-rata kan 365 hari. Itu seperti apa ini ya cara menghitung penjelasan untuk menghitungnya rata-ratanya. Kita undur-undur sedikit tadi. Udah tuh kepanasan ini HP langsung keluar. Ya, terima kasih banyak Pak Sawal ya. Ini. Ya, ya yang saya tangkap dari Pak Sawal ini artinya ada permasalahan memang di sistem yang untuk metode penagihan ini kemudian sedari awal memang harus diantisipasi manajemen risikonya itu seperti apa nanti risiko-risiko ke depannya. Itu yang saya tanyakan tambahan ini Pak, itu kan kadangkala tadi seperti yang barusan dijelaskan oleh Prof. Mungkin ada pikiran-pikiran dari perusahaan itu kenapa sehingga mereka lebih menganjurkan untuk kita kredit satu barang itu ketimbang kita cash. Contoh kan yang di dialir-dialir itu kadangkala ada yang ingin langsung cash tapi malah dianjurkan untuk ini kredit. Mungkin bagaimana itu, Pak? Seperti apa ini? Untuk mengantisipasi ini kan pembahasan masalah piutang dan utang. Tapi kenapa ada sistem perusahaan yang malah menganjurkan untuk kita mengambil utang? Itu seperti apa? Boleh ditanggapi Pak? Atau ya? Oh ya siap-siap. Jadi Pak Saul ini lebih seandainya ini kan Pak Saul sudah di posisinya sekarang ya. Karena saya ingat dulu itu mertuanya kakak itu dia katakan bahwa
itulah keuntungannya kita yang istilahnya yang kerja di kantoran. Karena kenapa semakin tua, semakin menggunakan kacamata maka semakin tinggi juga posisinya. Itu kan itu harapan kita bagi kami yang kaum-kaum ini masih merintis karir. Nah, Pak Saul kan sudah menduduki posisi atas ini. Kira-kira Pak Saul memilih yang mana tadi ini? Apakah menguntungkan ketika cepat dibayar atau ini lebih memilih bahwa memberikan penjualannya atau dengan melalui piutang? Iya, 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 setruk. Iya, saya juga ini menarik ini apa saya menarik ini yang dilanjutkan oleh Pak Saul saya tadi. Mungkin file saya dapat satu umpannya. Artinya begini Pak Saul. Pak Saul kan menyepakati sekarang bahwa Pak Saul lebih memilih tunai supaya tidak ada lagi beban lainnya. Nah, penjelasan awalnya tadi Pak Saul ini mengatakan bahwa dilihat dari sisi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain, kita bisa ketinggalan tanpa mengikuti pola mereka juga itu. Artinya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan jasa kita. Contohnya, misalkan keinginan kita bahwa karena faktor-faktor yang disampaikan di penjelasan terakhir-terakhir ini tadi Pak Saul, saya nggak berbeda dengan yang disampaikan pertama-pertama tadi itu. Nah, kalau harapan kita bahwa supaya lebih cepat terrealisasi, tidak penilaian cepat apa segala, yang dijelaskan dengan pasal tadi yang pertama itu menyimpang, ada ketimpangan di sini karena salah satu di situ kan ada unsur-unsur strategi di sini soalnya yang diterapkan. Kalau pasal mengatakan bahwa yang pelaku utamanya ini adalah para pemasarnya atau salesnya, saya kira juga perusahaan menerapkan satu strateginya juga di situ, Pak. Karena contoh misalkan untuk bagaimana sih menggait ini bagaimana ini menggait konsumen sehingga pembayarannya lancar, ada keterikatan di dalamnya. Contoh ada satu begini satu misalkan home credit contohnya. Itu kan pola strategi yang mereka gunakan itu, misalkan kita mengambil barang itu dicicilkan, tetapi jangka waktunya terhitung di situ adalah 12 bulan. Namun kita dikasih potongan apabila selalu tepat waktu membayar pembayarannya, contoh dipersyaratkan bahwa di situ tanggal 20 harus dibayar. Nah, apabila sebelum tanggal 20 setiap bulannya berulang, maka kita dapat potongan 2 kali bulan. Artinya cuma 10 kali membayar. Nah, kapan lewat itu kita dikenakan tetap 12 bulan itu apabila kita pernah menunggak dalam 1 kali pembayaran. Saya kira itu adalah metode-metode atau strategi yang adil bagi saya itu karena kenapa? Ada keterlibatan di dalamnya. Kalau dibilang pelaku salesnya sampai di mana sih kapasitas kekuasaan salesnya itu untuk mengontrol kebijakan itu, Pak? Nah, pertanyaan saya yang awal tadi itu adalah kebijakan yang saya tanyakan. Mungkin itu dari top manajemennya mereka itu yang melakukan penerapan pola strategi ini. Jadi ada ketimpangan yang dijelaskan oleh pasal sama dengan ini pasal kalau pasal juga tadi menakutkan masalah kata-kata riba di sini di kalangan masyarakat umum itu Pak malah ada penerapan pola yang mungkin ini agak kritis sih tapi menurut pandangan hemat cermat saya itu lebih mendekati kepada mengakali sebenarnya dari cara pola ini. Caranya kan memang di dalam agama kita itu Islam kan betul-betul riba ini bagaimana pembayaran utang tidak sesuai harus sesuai dengan apa yang diutang dengan yang dikembalikan kepada si pemberi utang ini. Namun pada kenyataannya bila itu yang diterapkan maka bagaimana bisa mendapatkan keuntungan atau berjalannya suatu lembaga kalau tidak ada yang didapat dari situ. Ada yang cara mengakali begini contohnya di kalangan masyarakat itu. Memang mereka mematok bunga itu 3%. Dalam artian contoh misalkan kita mengutang 1 juta, kembalinya nanti itu dalam hitungannya itu 1.300.000. Ya, itu kan ada keuntungan di situ 300 berputar. Nah, dikatakan bahwa tidak boleh meminjam secara utang, dikasihkan 1 juta, terus kembali 1.300.000. Maksud saya kenapa diakali di sini? Caranya mereka itu memberikan penawaran uangnya dengan cara membeli barang. Misalkan barang apa yang dibutuhkan oleh si calon pengutang ini, silakan ambil dengan total harga 1 jutaan itu. Nah, contoh misalkan
di kalangan petani misalkan begini, saya sementara menanam bawang, terus eh, modal saya sudah habis ini. Padahal bawangnya kan sudah berjalan berapa berapa hari. Jadi mau tidak mau saya harus tuntaskan sampai betul-betul panen. Nah kadang-kala ketika berjalannya eh, tidak ada lagi yang saya belikan racun atau pupuk. Ya mengurus kebang itu prosesnya lama. Sedangkan masa panen di petani bawang itu ya paling paling maksimal itu 60 hari, 65 kalau di daerah dingin, paling 57, 58, ada yang 55 malah. Kalau saya mau tunggu itu, aduh lama prosesnya. Malah bisa rata dengan tanah itu dihabisi oleh hama. Jadi dengan keadaan terpaksa seperti itu, ya gunakan pola itu. Mengambil racun, nanti dikembalikan dengan total harga misalnya 1 juta, nanti dikembalikan ininya. Itu kan pola. Dan di samping bahwa dikatakan bahwa itu riba, entahlah Pak, tapi di dalam agama kita juga kan mengatakan bahwa kadangkala juga babi pun menjadi halal ketika diperuntukkan bagi kita yang betul-betul membutuhkan ini. Artinya sudah kelaparan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya kan sama-sama kita paham itu karena kita ini. Jadi mungkin dengan pola, mungkin pemikiran awam saya terkait masalah agama ini Pak yang masih dangkal dengan pengetahuan agama. Saya mungkin arahkan itu bahwa cara saya mengambil utang itu dengan analogi babi tadi itu. Misalkan saya mengambil karena keadaan terpaksa, walaupun saya takuti riba di dalamnya, tapi mau gimana lagi Pak, sudah terlanjur. Itu kan. Saya ingin menyambung Pak, karena kan ya masih lama waktunya. Jadi saya hampir begini, menarik Pak. Saya sudah nanggung tadi ini Pak. Artinya begini, hampir ketemu titiknya ini. Yang pertama itu yang disampaikan oleh Pak Saul itu bahwa ya betul bahwa pemasaran, saya catat sedikit di sini bahwa pemasaran itu pertama daya belinya kita itu kita tahu kan bahwa kebanyakan konsumen kesanggupannya ketika harga tinggi melalui cicilan itu bila dikembalikan dengan UMR dan kesanggupan daya beli masyarakat kita itu kemudian ketika beban yang dikatakan oleh pasal bahwa menguntungkan, saya sepakat dengan dikatakan oleh Prof tadi bahwa semakin lama orang menyicil itu malah semakin bagus untuk perusahaan. Ketika misalkan langsung contoh misalkan memang tanpa ada beban kerja sih kalau misalkan kita langsung orang yang cepat langsung ini secara logika digunakan bahwa orang silakan ambil barangnya silakan bayar sudah selesai itu kan tidak ada lagi perkara ke depannya tapi justru Pak kalau misalkan Pak Saul mengatakan bahwa yang tadi saya jelaskan itu kasusnya home credit ini strategi yang mereka gunakan ini artinya bukan mereka cepat membayar langsung ini tidak tetapi tidak jatuh tempo digunakan potongan 2 bulan sesuai dengan perjanjiannya itu kemudian juga dikaitkan dengan persyaratan tadi dengan temannya Pak Saul yang di showroom bahwa ada contoh helm servis itu kan menurut saya itu adalah strategi artinya mereka juga menyarankan untuk kita menyicil sehingga diberikan fasilitas pelayanan itu ketika kita cash itu kan tidak dan tidak mungkin juga penjual mau cash memberikan harga Pak contohnya harganya 10 juta nah mereka hitung kalau kembali nanti ini bisa dicicil bisa kembali 23 juta tidak mungkin mereka langsung memberikan bahwa kalau di cash ini harganya 20 juta tidak paling tinggi itu 10 juta atau 11 juta itu kan tidak berjalan lagi nih nah kalau pasal juga mengatakan bahwa lebih menguntungkan ketika dibilang tidak panjang bebannya atau apa lebih cepat dibayar atau apa itu lebih nah kenapa di kasus-kasus bank contoh misalkan seperti BRI itu Pak menerapkan pola begini contohnya tahun ini 2025 nanti lunas secara hitungan dasarnya itu nanti bulan 9 tetapi ketika kita sudah ada dana Pak di sini dan langsung melunasi ketika masih masuk dalam bulan 6 ini contoh saya punya utang di BRI saya langsung pergi melunasi masih ada 3 bulan itu dikenakan penalti saya itu Pak kita akan kena penalti dari banknya nah itu kan maksudnya agak berbeda dengan yang disampaikan dengan Pak Saul bagaimana Pak Saul mengarahkan penjelasannya supaya kita berhenti cepat ini perputaran masalah pembayaran penyicilan padahal yang pengalaman yang dilihat diterapkan oleh perusahaan itu kalau ditangkap strateginya rata-rata mengarahkan untuk dipanjangkan mereka mengarahkan untuk kita memanjangkan terikat kontrak dengan mereka seperti apa Pak Sal?
Katanya pesawat tadi sudah ini. Ya, ya. Iya. Ya, sepakat, Pak. Kalau ini saya sepakat dengan ini. Karena kenapa itu betul tadi itu soal saya simpulkan, Pak. Eh, itu makanya bahaya juga ini satu kata ini bisa berkembang kemana-mana. Tapi betul bahwa penjual pasti menginginkan supaya ini eh, supaya tidak ada beban lagi, tidak tidak ada risiko yang mereka khawatirkan. Namun ya di sisi tengahnya antara perantara dari konsumen dan produsen asli ini yang menginginkan hal ini terjadi, misalkan pembiayaan melalui leasing atau pembiayaan melalui bank itu kan daya belinya kita masyarakat itu memang tidak sanggup membeli secara kontan, tapi ya melalui jasa ini, jasa yang di tengah ini, keuangan-keuangan ini yang bisa dikatakan membantu tapi juga menyusahkan. Ya, terima kasih ya. Betul Pak Saul. Sangat sepakat juga dengan saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Boleh saya boleh saya tanya ya, Bu? Atau Pak Saul? Ya. Iya, Pak Saul, Pak Saul, sorry, sorry, maaf. Boleh saya tambahkan, Bu? Iya, iya. Eh, yang terkait yang dipertanyakan atau dipertegas pertanyaannya Bu ini adalah dampaknya bagi keuangan pemerintah itu ketegasannya. Nah, yang dijelaskan oleh Pak Saul tadi itu menarik, Pak. Saya sepakat dengan diantisipasi supaya tidak terjadi kebangkrutan bagi pelaku UKM karena itu akan memicu lapangan pekerjaan akan terhapus juga dan itu kan paling paling istilahnya ekonomi makro salah satu permasalahan besar juga itu masalah tenaga kerja itu. Namun ada penjelasan Pak Saul tadi itu yang saya tidak agak tidak ini ya, agak tidak bersatu keyakinan yang dikatakan bahwa supaya pemerintah itu tidak berpikir lagi, tidak dipikir lagi itu artinya supaya tidak kalau cara cara penjelasannya seperti itu artinya pasal mengarahkan bahwa supaya pemerintah ini supaya tidak ingin repot. Nah, kalau saya tidak begitu Pak, karena pemerintah seharusnya itu kan sudah digaji oleh rakyat dan kewajibannya memang harus repot memang mereka itu harus mengurusi ini. Oke, saya coba menambahkan ini itu dari apa yang disampaikan oleh anu. Itu pertama kan itu dari sumber dananya pemerintah ini yang digelontorkan kepada pelaku UKM ini kan bersumber dari pajak, artinya perputaran dari rakyat itu sendiri. Nah, itu ada pajak, ada retribusi. Nah, kemudian dari mana lagi? Yang ternyata yang paling besar sumbangsinya kepada negara ini itu ada di produk domestik bruto itu pelaku UKM ini kan sudah kita lewati ini ekonomi kreatif zaman era 4.0. Nah, zaman ekonomi kreatif itu atau ekraf di tahun 2014 itu main angka sekitar 17 triliunan itu sumbangsinya masuk ke dalam ini 644 triliun itu sumbangsinya. Artinya bahwa ada memang kayak kuliner, kria itu dalam undang-undang ekonomi kreatif periklanan presiden itu yang paling tinggi sumbangsinya kepada anggaran apa pemasukan pajak atau produk domestik bruto. Nah, saya mengulas sedikit ini ekonomi kreatif ini seperti apa. Ekonomi kreatif ini awalnya itu muncul dikatakan bahwa industri kreatif. Itu. Nah, tahun 2000 itu John Hawkins itu mengeluarkan bukunya. Dari mana dia menganalisa bahwa mengeluarkan buku tentang ekonomi kreatif? Dia melihat bahwa seperti apa ini Amerika dan negara-negara Eropa sehingga berkembang begitu pesat kemajuan ekonominya. Oh, ternyata yang dia dapat itu adalah ini ekonomi kreatif. Nah, dia mencanangkan bukunya dan tahun 2000 itu diundang-undangkan tahun 2019 tahun nomor 24 tahun 2019 itu diundang-undangkan ekonomi kreatif ini yang sebelumnya dicetak biru ditaruh di lembar negara itu di halaman 212 dan dipertegas di halaman 6414. Nah, itu kan secara kebijakan itu. Nah, itu artinya dan memang saya bawa lagi kepada materi atau undang-undang tentang BPJP karena saya juga barusan tahun 2 tahun yang lalu saya ikut pelatihan diklatnya itu tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan alhamdulillah saya juga pegang sertifikatnya. Itu saya masuk di batch 6 2000 peserta pendaftar untuk se-Indonesia dan alhamdulillah saya juga masuk dan waktu tryout itu peringkingan tersaing secara nilai itu masuk di nomor nomor ranking 2 itu yang dan itu ada aturannya memang Bu di dalam bahwa
40% itu diarahkan masalah APBD dan APBN itu. Oh, ya nantilah kita ya, ya, ya. Makasih banyak Pak diskusinya ini. Iya, kayaknya itu nanti terima kasih. Iya, terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak.